Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,40% ke angka 5.112. Di video ini saya akan menganalisa saham Sido yang akan membagikan dividen bulan depan dan beberapa saham yang saat ini berada dekat dengan resisten untuk melihat potensi saham-saham ini satu minggu ke depannya. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 805. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini MNCN berada tepat di garis resisten di EMA 50 yang saat ini berada di harga 810. MNCN dalam 3 minggu terakhir ini masih bergerak sideways dan selalu gagal break dari resisten kuat ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya sama MNCN layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena ada potensi untuk break dari garis EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MNCN di harga bawah, di sekitar harga 700-an sampai harga 600-an, menurut saya saat ini MNCN masih sangat layak untuk di hold. Walaupun saat ini belum berhasil break dari garis EMA 50, tapi melihat trennya saat ini sudah tidak bergerak downtrend. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu MNCN minggu depan break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila minggu depan break dari garis EMA 50 ini, maka target berikutnya adalah di harga 900 yang juga dekat dengan resisten kuat di garis EMA 150. Dan selama garis EMA 150 ini masih gagal di break, belum bisa kita bilang MNCN sudah mulai bergerak uptrend. Jadi saat ini kita cuma bisa bilang MNCN masih bergerak sideways dan ada potensi untuk naik. Tapi melihat data pergerakan bandar dan asing hari ini, dalam 1 minggu ke depan potensi untuk break dari garis EMA 50 masih sangat besar. Karena itu MNCN masih sangat layak untuk masuk watchlist teman-teman minimal sampai awal November nanti. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 416. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan ini membuat saham Pewon berada tepat di garis resisten kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 417 sampai 418. Jika kita bandingkan grafik Pewon dengan saham-saham properti lainnya seperti BSDE, CTRA maupun SMRA, saham-saham properti lainnya semuanya sudah berhasil break dari garis EMA 150. Jadi bisa kita bilang ketiga saham yang tadi saya sebutkan tadi itu sudah mulai bergerak uptrend. Sedangkan Pewon saat ini baru mau break dari garis EMA 150 ini. Tapi apabila kita lihat trennya saat ini, Pewon saat ini sudah mulai bergerak naik. Yang sebelumnya bergerak downtrend, mulai bergerak sideways, saat ini telah berhasil break dari garis EMA 50 dan tinggal satu resisten di EMA 150 yang harus ditembus oleh saham Pewon. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih entry membeli saham ini. Dan jika kita lihat data pergerakan asing, dalam 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai entry membeli saham ini. Jadi selama 1 minggu ini setiap hari terlihat asing mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Pewon di bawah harga 400, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini trennya sudah mulai mengarah ke atas.
Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham P1, sebaiknya tunggu P1 terkonfirmasi break baru teman-teman entry, atau apabila minggu depan gagal break, teman-teman bisa tunggu di daerah support di EMA 50 di sekitar harga 387 sampai 388 atau 389. Tapi saat ini karena berada tepat di garis resisten di EMA 150, sebaiknya wait and see. Tapi dari data pergerakan bandar dan asing bisa kita lihat peluang P1 untuk break dari garis EMA 150 ini sangat besar. Dan apabila minggu depan terkonfirmasi break, maka target terdekat saham P1 adalah berada di harga 480. Sekaligus merupakan resisten kuat yang sebelumnya gagal ditembus oleh saham P1. Jadi untuk teman-teman yang trading jangka pendek, apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat P1 mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 480. Tapi apabila teman-teman tujuannya investasi jangka menengah atau jangka panjang dan sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold sampai tahun depan. Berikutnya saya akan menganalisa saham ADI. Saham ADI pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 590. Bisa kita lihat di grafik, selama 1 minggu terakhir ini ADI mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya berhasil naik menembus resisten di EMA 50. Jadi secara tren bisa kita lihat sebelumnya ADI bergerak downtrend. Setelah gagal naik menembus resisten di EMA 50. Setelah bergerak downtrend, ADI sempat turun menyentuh harga 500. Dan setelah menyentuh harga 500, ADI berhasil rebound dan saat ini telah berhasil break dari garis EMA 50. Jadi saat ini ADI sudah tidak bergerak downtrend dan mulai bergerak sideways cenderung uptrend karena telah berhasil break dari garis EMA 50. Dan saat ini garis EMA 10 juga telah berpotongan dengan garis EMA 50. Untuk resisten saat ini bisa kita lihat berada di harga 600. Jadi selama mendekati harga 600, ADI gagal break dan mulai bergerak sideways. Sedangkan garis EMA 50 saat ini telah menjadi supportnya di sekitar harga 565. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing juga masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu ini bisa kita lihat asing terus melakukan distribusi. Baru hari ini masuk melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin membeli saham ADI, karena saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 600, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar daerah support di harga 565 atau di harga 570. Karena ADI masih ada peluang untuk turun mendekati garis EMA 50. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan ADI berhasil break dari garis EMA, dari garis di resisten harga 600 ini, maka ADI berpotensi untuk naik menuju garis EMA 150 di sekitar harga 650. Apabila teman-teman ikuti berita, saat ini proyek ADI di RRT Jabodetabek sudah mulai mencapai target 70% lebih. Jadi tahun depan rencananya akan selesai. Apabila proyek ini akan selesai tahun depan, maka ini akan menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham ADI. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli sekitar harga 500, apabila ingin hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Apalagi kita tahu semua, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, saham-saham untuk konstruksi juga mendapatkan sentimen positif. Karena itu selama 2 minggu terakhir ini, saham-saham seperti ADI, Wika, dan PTPP juga mulai naik kembali. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah, saham ini saat ini masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham SIDO. Saham SIDO pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,62% ke harga 790. Bisa kita lihat di grafik, selama 1 bulan terakhir ini SIDO memang mulai bergerak sideways. Setelah masih gagal break dari resisten di harga 820. Bisa teman-teman lihat, setiap kali menyentuh harga 820, SIDO selalu gagal naik dan mulai bergerak turun kembali. Dan untuk support saat ini berada di sekitar harga 760. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini SIDO masih bergerak uptrend.
karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Kedua garis EMA ini akan merupakan support yang menahan penurunan dari saham SIDO. Jadi untuk jangka pendek bergerak sideways, untuk jangka menengah saat ini masih uptrend. Untuk MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, laporan keuangan SIDO sudah keluar. Jadi kita bisa lihat untuk kuartal ketiga ini laba bersih SIDO naik 10%. Ini sebenarnya bisa menjadi sentimen positif untuk saham SIDO. Tapi saat ini SIDO masih bergerak sideways. Selain laporan keuangan yang keluar ini, keluar berita bahwa SIDO akan membagikan dividen. Jadi apabila teman-teman bisa lihat, dividen yang dibagikannya charge date-nya pada tanggal 2 November. Untuk harganya sepertinya belum keluar. Oh, ada ini 12,5 per saham dan dibagikan pada tanggal 2 November untuk charge date-nya. Jadi untuk teman-teman yang memang fokus untuk mendapatkan dividen bisa membeli saham SIDO minimal atau maksimal sampai tanggal 2 November untuk mendapatkan dividen sebesar Rp12 per saham. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Teman-teman bisa lihat pada penurunan hari ini bandar melakukan distribusi. Dan asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Sekarang kita coba lihat untuk pergerakan asingnya. Memang hari ini asing melakukan distribusi. Tapi apabila kita lihat pergerakan satu minggu ini, dalam satu minggu apabila kita jumlahkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Karena distribusi yang dilakukan dengan akumulasi yang dilakukan asing lebih besar akumulasinya. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya SIDO dalam satu minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk turun mendekati support di harga 760. Penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness apabila teman-teman memang tujuannya investasi pada saham ini. Atau apabila teman-teman tujuannya untuk mendapatkan dividen, bisa entry juga karena biasanya mendekati charge date, saham-saham akan membagikan dividen akan bergerak naik. Jadi masih ada potensi untuk naik kembali menuju resisten di harga 820. Dan masih ada peluang untuk break dari resisten ini apabila dalam satu minggu ke depan bandar terlihat sudah mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham SIDO di sekitar harga 600 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold untuk investasi. Karena teman-teman bisa lihat tadi, laba bersihnya masih naik, berarti prospek perusahaan ini masih bagus. Apalagi SIDO juga masih terus membagikan dividen. Biasa investor yang suka mendapatkan dividen akan selalu menghold saham-saham seperti ini. Karena laba bersih masih naik walaupun saat ini masih pandemi dan masih terus membagikan dividen. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.